segera setelah Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi ya oleh kejaksaan, Anies Baswedan menemui Surya Paloh di kantor Nasdem dan bikin pernyataan yang menurut saya berbahaya. Karena Anies mengaitkan soal isu korupsi dengan Tuhan gitu, bawa-bawa Tuhan gitu. Pernyataan Anies itu kira-kira dia bilang bahwa dia siap menghadapi Nasdem atau dia dan kelompoknya menghadapi ini sebagai cobaan dan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan berpihak kepada kebenaran gitu kira-kira. Nah ini pernyataan ini ada dua hal ya. Pertama soal menganggap isu korupsi itu, kasus korupsinya Plate ini sebagai cobaan. Yang kedua mengaitkan dengan antara isu ini dengan bilang bahwa Tuhan akan berpihak kepada kebenaran. Nah, pernyataan Anies ini mengingatkan saya kepada ungkapan dari seorang filosof Muslim terkenal ya, abad 12 ya, filosof Muslim dan ahli pemikir dan ahli fikih, namanya Ibnu Rushd, Averroes, sangat terkenal di pesantren juga. Averroes bilang begini, Ibnu Rushd bilang begini, "Idza aratta an tatahakkama fi jahilin fa'alaika an taglifa kulla batilin bi ghilafin diniin." Artinya gini, ketika kamu ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan agama. Jika kamu ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah hal-hal yang batil ini dengan agama. Nah ini, pernyataan ini menurut saya cocok dilekatkan kepada Anies dalam soal pernyataannya mengenai Plate. Pertama, Anies menganggap bahwa kasus Plate ini cobaan. Ini aneh, korupsi itu kan kejahatan, kriminalitas. Kok dianggap cobaan? Cobaan itu kan kalau misalnya ada keluarga kita kena musibah ya, atau ada yang sakit itu cobaan. Kalau korupsi itu ya maling uang rakyat gitu. Jelas kok menganggap itu cobaan, itu aneh. Yang kedua, mengaitkan soal kasus ini dengan keyakinan bahwa Tuhan berpihak kepada kebenaran. Nah, ini ingat ya, pernyataan Anies ini memang cerdik. Dia memakai pernyataan yang yang umum dan memang benar dari segi redaksinya ya. Tuhan berpihak kepada kebenaran. Tentu saja Tuhan kan pasti berpihak kepada kebenaran. Dan sebagai informasi, saya kan kemarin men-tweet soal ini ya, soal pernyataan ini, pernyataan Anies ini dengan bilang bahwa, dan mengutip pernyataan Ibnu Rushd ini, dan saya bilang ketika Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, maka tutuplah, bungkuslah kasus korupsi teman sekubu politikmu dengan bungkus agama. Wah, saya dibully oleh para pendukung Anies. Karena kata mereka, loh Anies pernyataannya kan benar bahwa Tuhan akan berpihak kepada kebenaran. Di mana salahnya? Jadi saya dianggap sebagai melintir gitu. Nah, disinilah Anies memang sengaja memakai bahasa agama untuk tadi, memang benar pernyataan Ibnu Rushd, itu cara dia untuk menguasai orang-orang bodoh gitu loh. Kenapa saya bilang ini adalah sebuah cara yang justru malah berbahaya? Karena memang pernyataannya betul ya, Tuhan berpihak kepada kebenaran. Tetapi itu dimaksudkan untuk tujuan yang batil, yaitu membela Joni Plate. Implisit membela Joni Plate. Kalau Anies memang berpihak kepada kebenaran, ya dia akan datang ke Kejaksaan Agung dong. Jaksa Agung yang memutuskan Joni Plate sebagai tersangka, datang ke Kejaksaan Agung, mendukung Jaksa Agung, bukan malah datang ke Nasdem sebagai partai pengusung dia dengan dalih ini cobaan pada kebenaran. Ini berarti ada sesuatu yang visi lah, yang licik di sini gitu. Jadi dia memakai ungkapan yang dari redaksi benar tapi dipakai untuk tujuan batil, tujuan salah, tujuan keji gitu. Ini persis seperti yang dilakukan oleh pada zaman sejarah awal Islam dulu ada namanya kelompok Khawarij. Khawarij itu dulu ini sekte yang kemudian dikaitkan dengan kelompok radikal ya, sebagai benih dari radikalisme Islam. Kelompok Khawarij ini pada zaman Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, khalifah keempat dalam sejarah Islam, Khulafaur Rasyidin.
Mereka kan teriak-teriak la hukma illalillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah gitu. Dan Ali dianggap sebagai tidak berhukum pada hukum Allah dan dicap kafir. Nah, Ali bilang begini terhadap pernyataan Khawarij ini. Khawarij ini kelompok yang ya mereka itu orang-orang yang sangat overdosis lah dalam beragama gitu kira-kira dalam berislam. Kata Ali, itu yang dikatakan oleh Khawarij itu adalah kalimatu haqqin urida biha al-batil. Kalimat yang benar, yang hak, tetapi dimaksudkan, diniatkan untuk tujuan yang batil, tujuan yang mungkar, tujuan yang salah. Jadi ini persis dengan yang dikatakan Anies gitu ya. Jadi pernyataan Anies itu Tuhan berpihak pada kebenaran itu bagus gitu. Tetapi kok dipakai untuk mendukung Johnny Plate gitu. Ini kan berarti dipakai untuk tujuan kemungkaran. Dan disinilah bahayanya ya. Memakai agama untuk membawa-bawa Tuhan untuk kasus korupsi gitu. Dan pola semacam ini ya, politisasi agama ya, membawa agama untuk dibawa-bawa ke politik. Ini kan sebenarnya ada dua jenis kelompok yang memakai ini. Pertama, kelompok radikal ya, kelompok yang memang mereka percaya bahwa itu adalah sesuatu yang mereka yakini dan mereka kemudian memakai bahasa-bahasa agama tapi tujuannya untuk kemungkaran yang hasilnya adalah kekerasan, pertumpahan darah dan seterusnya. Misalnya kayak term jihad misalnya ya. Term jihad itu kalau dalam Islam bagus gitu loh. Tetapi dimanfaatkan, disalahgunakan oleh kaum radikal untuk tujuan menciptakan kerusakan gitu atas nama membela Islam gitu. Itu yang satu kelompok ya, satu kelompok yang memakai politisasi agama ya, membawa-bawa Tuhan dalam politik. Yang kedua, kelompok oportunis. Politisi-politisi yang Machiavellian, yang menghalalkan segala cara ya, tujuan menghalalkan cara. Jadi mereka ini bukan radikal, bukan kelompok yang setuju terorisme atau seterusnya. Mereka ini politisi biasa. Tetapi mereka melihat bahwa agama ini cara yang murah dan mudah untuk mengelabui orang, untuk menggiring orang supaya ngikuti pandangan dia gitu. Nah, Anies ini masuk kelompok yang kedua menurut saya ya. Dia memang bukan radikal, tetapi dia dia menggunakan agama untuk tujuannya sendiri, untuk tujuan mendukung kelompoknya sendiri. Yesus seperti tadi. Memakai kata-kata Tuhan berpihak kepada kebenaran, tetapi yang didukung Johnny Plate, yang didukung koruptor gitu loh. Ini kan bahaya sekali. Inilah yang saya maksud sebagai Machiavellian ya, politisi yang menghalalkan segala cara gitu. Jadi termasuk menggunakan agama. Dan kalau agama dipakai untuk kepentingan semacam ini, yang rusak itu, yang menjadi cemar justru agamanya gitu loh. Jadi nilai sakral dari agama menjadi tercemar karena dipakai seakan-akan kelompok agama ini atau istilah-istilah agama ini, Tuhan, kebenaran dan seterusnya, mendukung kejahatan, dalam hal ini korupsinya si Plate ini gitu. Dan saya menduga ya, kenapa Anies memakai jargon cobaan, Tuhan dan seterusnya untuk mendukung untuk mengatakan bahwa kelompoknya inilah Nasdem dan partai pendukungnya itu dikatakan aja dizolimi lah atau politisir gitu kasusnya. Nah, menurut saya ini tujuannya memang itu. Jadi kalau dipakai istilah agama itu kesannya kan bahwa kelompok ini dizolimi ya, bahwa mereka ini sebenarnya adalah kelompok yang baik itu, tapi dizolimi dan dicari-cari sehingga cari-cari kasusnya sehingga kemudian mereka dipojokkan gitu. Padahal yang terjadi ya korupsi aja gitu. Kasusnya Johnny Plate ini ya betul-betul korupsi dan ini ada basisnya gitu. Bukan berarti bahwa partai lain tidak politisi dari partai lain tidak korupsi ya tentu saja ada partai-partai lain yang korupsi, tapi kan problemnya adalah bahwa dalam kasus Anies dia pakai bawa-bawa agama, bawa-bawa Tuhan untuk mendukung kelompoknya gitu. Ini kan
ini kan juga sama yang dilakukan oleh sebagian politisi PKS kan, pernah kan korupsi terus pakai istilah jus, pakai istilah-istilah yang justru mencemarkan istilah-istilah dari Quran gitu ya. Jadi dengan cara yang dilakukan Anies ini, yang ingin dia pesan yang ingin dia sampaikan itu adalah bahwa kelompoknya ini dizolimi gitu ya, dan karena itu cobaan gitu, dan tetap bawa Tuhan. Dan ini menurut saya sangat sangat berbahaya, sebagaimana yang juga pernah dilakukan oleh kaum Khawarij, meskipun kaum Khawarij itu basisnya, motivasinya adalah motivasi radikal ya. Sementara kalau Anies motivasinya adalah motivasi Machiavellian, motivasi politisi yang menghalalkan segala cara gitu. Jadi kalau memang sudah kita lihat dalam gambar atau situasi semacam ini, mereka selalu mengklaim sebagai perubahan ya, sebagai gerakan perubahan, kelompok perubahan dari mananya gitu loh. Perubahan itu kan harusnya dari yang baik, dari yang tidak baik menuju baik. Lah kalau korupsi dibela, itu sih bukan perubahan, itu betul-betul justru malah perubahan menuju ke yang buruk gitu. Jadi intinya menurut saya apa yang dilakukan Anies dengan membawa Tuhan dalam kasus Johnny Plate ini adalah sebuah cara yang berbahaya dan gak sehat ya bagi politik Indonesia. Jadi lagi-lagi kita harus waspada dengan hal-hal semacam ini. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi di episode berikutnya.